Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan Ibu Safitri Nur Takwaning Tias, STP MSCM. Selamat pagi Ibu. Tentunya dalam acara yang berbahagia hari ini Bapak Ibu, persembahan dari Dinas Pertanian Kota Semarang menghadirkan acara Rembuk Tani dengan tema meningkatkan daya saing petani dalam mencapai swasembada pangan. Hari ini kita berkumpul tujuannya untuk berdiskusi, artinya berdiskusi, ada dialog dialog dua arah antara nanti bapak-bapak yang akan menjadi narasumber juga bapak ibu sekalian sebagai peserta, karena inti dari kegiatan Rembuk Tani adalah kita berdiskusi bersama, membahas segala permasalahan, peluang, tantangan yang kita hadapi. Dalam hal ini kita punya agenda besar secara nasional yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan yang harus untuk beras harus kita capai di tahun ini. Tahun depan jagung dan singkong. Jadi sebagai pelaku utama pertanian, tugas berat ada di pundak kita semuanya. Untuk itu kita di sini berdiskusi tidak hanya menyampaikan permasalahan, tetapi juga saling bertukar informasi, bertukar pengalaman, pengetahuan, juga memberikan solusi. Jadi solusi itu nanti tidak hanya datang dari kami sebagai pemerintah, tetapi juga kita harapkan sumbangan pemikiran dari Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian kita. Oke, dari Cikini ke Gondangdia. Bapak Ibu peserta Rembuk Tani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekali lagi, sarapan pagi pakai gudangan. Mari kita tingkatkan daya saing petani bersama Dinas Pertanian. Tolong petani itu juga ini mengajukan apa program yang terbaik untuk kemajuan petani-petani di Kota Semarang. Dengan demikian nanti petani-petani di Kota Semarang akan lebih canggih, ya. Jadi itu. Dan kami kira tujuan kami sudah jelas. Kami datang sini untuk mendukung masalah anggaran pertanian. Tiga pokoknya produk adalah pertanian apa yang tidak jelas. Kalau menjadi kemudian dibuat dengan swasta, itu harus betul-betul kami. Karena apa kita berarti prioritas. Ini permasalahannya adalah kita ini padi di kota. Jadi sekarang kita menggunakan dengan istilah korban petani Semarang. Kepengen jadi kota metropolitan yang pertaniannya kuat, tapi ternyata lahannya sudah tidak terlalu banyak gitu ya. Sawah 6%, lahan kering juga 6%, ya. LP2B konon masih ada 4,4%, mudah-mudahan bisa bertahan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dua ini punya visi dari pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, inklusif. Petani letaknya di mana? Ya, pertanyaannya kan petani letaknya di mana? Nah, sekarang giliran dengan yang kerja, saya nggak mau kerja. Pokoknya gini, ini kan saya perlu 5 meja petani. Ini tak tunjuk saya biji. Nah, ada meja lain 5 petani. Kelompok anita tani silakan 3, pokoknya mewakili suara petani. 3, 4 kurang 1. Satu belakang ya. Oke. Ini terkait karena tantangan yang pertama, petani ini berat membayar pajak karena terkait NJOP terlalu tinggi. Ini sudah ditebak oleh Bukabit. Pertanian yang mandiri tersebut juga harus mandiri pupuk, mandiri pangan, mandiri bibit, dan siap lahan. Apa yang kualitas kelompok tani kita punya ini
itu yang harus kita tingkatkan. Kalau dari pengalaman kami selama ini dari teman-teman petani memang yang tidak semua teman petani seperti itu, cuma ada beberapa oknum yang mereka pinginnya jual cepat, harga tinggi. Ya, saya dari DPRD Semarang, Ketua Komisi saya akan membahas masalah ini karena ini masalah serius ya. Di sisi lain pemerintah punya program swasembada pangan. Swasembada pangan itu harus didukung oleh di samping dinas, ujung tombaknya adalah dari para petani ataupun kelompok tani. Ini Bapak Ibu semuanya, ini akan insya Allah akan kami perjuangkan dengan masalah swalahan ini. Juga apa yang menjadi harapan kita semua bisa tercapai, karena Kota Semarang terus terang sekarang juga konsen ya di urusan pertanian ini. Jadi kami nanti dengan Kepala Dinas dan lain akan memperjuangkan terkait masalah swalahan ini supaya petani juga nyaman, bisa menikmati hasil dan bisa menunjang program pemerintah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu petani keren Kota Semarang yang selalu semangat, alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan rembuk tani yang ini kita laksanakan setiap tahun. Kita rutin untuk mencari atau mendengarkan segala keluh kesah, segala permasalahan yang timbul dalam hal kegiatan pertanian, isu-isu strategis yang mungkin kita rasakan saat ini, sehingga harapannya kegiatan rembuk tani ini bisa memberikan solusi untuk kita semuanya. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan dan itu saya rasa itu menjadi unek-unek dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin dirasakan selama ini, dan memang ini agak beda. Konsep dari rembuk tani tidak hanya sekedar pemaparan materi, tapi rupanya narasumber ini sudah menyiapkan konsep yang bagaimana sekiranya Bapak Ibu petani ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan apa yang dirasakan selama ini di pertanian seperti apa, sehingga ini juga sangat bagus sekali dan menambah semangat dan tentu saja tidak ngantuk karena tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Ini sangat luar biasa dan harapannya nanti ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini saya inginkan dari semua sektor pertanian, baik itu dari pelaku pertanian murni, dari teman-teman anak-anak yang muda, dari KWT dan sebagainya, ini memang bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini adalah merupakan suatu wadah yang mana kami harapkan ini bisa menjadi suatu ajang diskusi, memberikan masukan kepada pemerintah sehingga kita bisa mencarikan solusi, dan harapannya ini memang bisa kita laksanakan, kita aplikasikan di lapangan dan betul-betul memang bisa terasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Sotiah telah membersamai acara kita dari pagi sampai siang ya, dan juga tadi yang telah disampaikan oleh Bu Opik sungguh sangat luar biasa sekali ya, dan semoga bisa memantik Bapak Ibu semua agar lebih semangat lagi ya dalam menjalin kolaborasi dan bisa merencanakan ya proses pertanian di tahun 2026 lebih melesat lagi ya dibandingkan dengan tahun ini. Baik, sebelum menutup saya ada satu pantun ya, ikan hiu bersih-bersih. Bapak Ibu see you dan terima kasih. Ya. Sampai jumpa di acara Dinas Pertanian Kota Semarang lainnya. Saya Hanifah Mangga pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.